Satpam di instansi pemerintah beralih ke outsourcing, inilah besaran gajinya. Petugas kebersihan, pengemudi, satpam pengamanan dan jabatan lain yang dibayarkan oleh outsourcing tidak termasuk yang dicatat. Jakarta, pemerintah telah memutuskan penghapusan tenaga honorer di lingkungan kerja instansi pemerintahan baik pusat dan daerah, sementara pendataan tenaga non-aparatur sipil negara ASN alias pegawai negeri sipil PNS sedang dilakukan. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharmen mengemukakan kelompok honorer yang tidak masuk dalam pendataan salah satunya adalah Satuan Pengamanan Satpam. Mereka akan dialihkan sebagai tenaga ahli daya atau outsourcing. Petugas kebersihan, pengemudi, satpam pengamanan dan jabatan lain yang dibayarkan oleh outsourcing tidak termasuk yang dicatat, kata Suharmen sebagaimana Jurnal Security kutip dari CNBC Indonesia. Kamis, tanggal 8 September tahun 2022. Suharmen juga mengatakan Badan Layanan Umum, BLU, dan pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun juga termasuk kelompok yang tidak akan didata untuk menjadi pegawai non-ASN. Setidaknya, hanya ada 2 kelompok yang masuk dalam pendataan tenaga honorer yakni tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN serta pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintahan baik pusat dan daerah. Lantas, berapa gaji outsourcing? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menetapkan aturan mengenai besaran gaji para pegawai non-PNS berada di instansi pemerintah yakni Kementerian Lembaga KL. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Dalam aturan ini, honorarium atau gaji untuk satpam, pengemudi, OB hingga pramubakti ditetapkan berdasarkan provinsi kementerian, lembaga, KL, ia bekerja. Sehingga besaran nilainya berbeda untuk setiap wilayah. Honorarium yang diberikan hanya kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang kontrak kerja, tulis PMK tersebut. Dilaporkan Jurnal Security sebelumnya, penghasilan satpam dan driver tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta, di mana ditetapkan sebesar Rp5.344.000 per bulan. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti di DKI Jakarta diberikan imbalan Rp4.858.000 per bulan. Kedua tertinggi ada di wilayah Provinsi Papua dengan nilai Rp4.256.000 per bulan untuk satpam dan driver. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti ditetapkan Rp3.869.000 per bulan. Ketiga ada untuk supir dan satpam yang bekerja di instansi pemerintah di daerah Jawa Timur dengan besaran honor Rp4.135.000 per bulan. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti Rp3.759.000 per bulan. Penghitungan gaji pokok belum termasuk uang lembur. Untuk uang lembur satpam dan supir ditetapkan sebesar Rp13.000 per jam dan uang makan lembur sebesar Rp30.000 per hari.